Jumpa lagi dengan Jasim Kayu atau Jasim Garing WP. Semoga yang sedang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun ada yang sedang sakit, semoga segera mendapatkan kesembuhan. Semoga kita semua dimudahkan rizki dan dilancarkan semua urusan. Amin ya robbal alamin. Hari ini saya mulai merakit kusen jendela yang dari kemari, semua bahan satu persatu saya kerjakan. Pengerjaan dimulai dengan memotong papan yang sudah dilukis sesuai sampel. Pemotongan menggunakan mesin jigsaw, walaupun terasa lambat namun sementara. Ini hanya mesin jigsaw yang terpaksa saya gunakan. Setelah pemotongan papan selesai, kini saya mulai menyatukan supaya bisa terbentuk sesuai dengan yang diharapkan. Penyatuan saya gunakan lem 502 yang berbentuk cair, mudah kering dan sangat lengkap pastinya. Supaya penyatuan cepat selesai dan supaya cepat, saya menambahkan sekrup secukupnya. Dan sebelum penyekrupan, wajib dipres dulu menggunakan hamleng, supaya benar-benar rapat dan lem 502 bisa berfungsi sempurna. Untuk hasil bulat sempurna, saya gunakan mesin router yang dipasang pisau mirip huruf V untuk memotong. Kemudian dihaluskan dengan menggunakan mesin grinder, dan penghalusan saya serahkan kepada Pak Tua, teman atau tim yang sehari-hari sama-sama bekerja di bengkel. Penghalusan ada 2 tahap, yang sekarang ini menggunakan kertas gosok nomor 60. Supaya lebih halus nanti digosok lagi dengan mesin jenis trika dan dipasang kertas gosok nomor 80. Lanjut pengukuran, setelah diukur dari titik tengah kemudian ukuran diputar dari ujung ke ujung, saya dapati masih kepanjangan 1 inci 2 honorable. Maaf ya teman-teman, sudah kebiasaan saya dalam pengukuran menggunakan inci, bukan sentimeter. Lanjut pemotongan. Pemotongan menggunakan mesin table saw. Lumayan berat jadi perlu 3 orang. 1 orang mengontrol atau memegang bagian depan karena tidak bisa tersanggah sepenuhnya di atas meja. Yang 1 orang membantu saat mengangkat atau memindahkan. Pemotongan menggunakan mesin gergaji. Meja tidak bisa sekali potong kayu tebal sementara gergaji tidak cukup tinggi. Masih ada sisa sekitar 5 hum. Terpaksa saya lanjut dengan gergaji tangan. Ini adalah kayu cengal batu. Kayu yang keras beraroma besi. Kayu yang tahan panas, tahan air dan juga tidak dimakan anai-anai atau rayap. Sesudah dipotong kemudian wajib dikasih lubang purus, supaya bisa kokoh saat penguncian. Pembuatan lubang purus masih seperti biasa, mesin router jadi andalan. Setelah itu saya rapihkan menggunakan pahat, karena mesin router ini hasil lubang membulat di bagian ujung. Setelah pengerjaan bagian yang bulat selesai, saya lanjut untuk mengerjakan tiang. 6 tiang untuk 3 set frame, supaya kuat dan kokoh saat dirakit. Saya bikin purus pada kedua ujung tiang. Pembikinan purus, saya menggunakan mesin table saw. Lumayan bisa dijadikan olahraga angkat beban, karena satu persatu tiang saya angkat diberdirikan untuk digergaji. Pembikinan purus terlihat ribet. Dari pertama digergaji dengan berdiri, kemudian sekarang ini dengan ditidurkan. Bisa dibayangkan berapa kali saya angkat beban untuk 6 tiang. Kalau hati sedang happy bisa saja saya anggap ini olahraga angkat beban. Lanjut pemotongan lurus dengan kemiringan 45 derajat supaya saat dirakit, pertemuan di setiap sudut bisa siku dan bisa terlihat cantik saat bunga profil bertemu. Pemotongan ini saya menggunakan mesin miter saw. Kini lanjut pengerjaan untuk bagian bawah. Setelah lubang purus kita bikin menggunakan mesin tauter. Kemudian di kedua ujung saya rapikan menggunakan pahat. Setelah itu dipotong lurus dengan kemiringan 45 derajat dengan tujuan supaya siku di setiap sudut bisa cantik saat bunga profil bertemu. Mesin kecil ini saya sebut circular saw, mesin dengan daak kecil dan ringan. Supaya mendapatkan kedalaman yang rata juga supaya cepat, saya gunakan mesin router juga, dan masih dengan pisau yang sama saat pembuatan lubang purus. Karena pisau router ini ibarat mata pisau bor atau mata pisau untuk memotong. Kini mulai perakitan, satu persatu saya gabung supaya terbentuk kusen jendela. Kemudian disetel dan mulai penguncian. Supaya cepat di setiap purus saya, tambah sekrup untuk di pertemuan. Bagian atas antara bulat dan tiang yang lurus. Bagian bawah saya gunakan paku, dan paku yang saya pakai adalah paku beton karena paku ini keras sehingga senang masuk, dan juga anti karat. Sebelum memaku, kayu saya lubangi dulu pakai mata bor. Ini untuk menghindari pecah walaupun mata bor yang masuk tidak sampai setengah dari panjangnya paku, namun sangat membantu daripada kayu pecah yang membuat penguncian tidak kuat dengan sempurna.